orang haid dan orang nifas itu tidak sah puasanya. Bahkan kalau dipaksakan puasa, orang haid puasa, orang nifas puasa, haram hukumnya karena alasannya karena talabus bil ibadatil fasidah. Kemudian adalah naqad haid dan nifas jami'an nahar, dari semuanya siang. Jadi umpamanya semuanya siang, umpamanya tengah puasa kok tengah-tengah terputus keluar darah, maka batal puasanya. Wala yadurrun naumul mustawrid ala sahih. Tidak mengapa, tidak berbahaya, artinya sah adalah puasanya orang yang tidur nyenyak sepanjang hari ala sahih, menurut qaul sahih. Jadi orang puasa tapi tidur seharian, maka itu tetap sah. Wal adhar, menurut qaul adhar, kalau disebutkan dalam mengatakan qaul adhar, berarti ini adalah khilaful bainal aqwali syafi'i. Jadi ada beberapa pendapatnya Imam Syafi'i, kemudian yang rojeh maka disebutkan dengan qaul adhar. Muqabilnya adhar itu berarti yang marjuh. Kalau marjuh daripada adhar masih bisa diamalkan. Kalau muqabil mansus itu tidak boleh. Mansus itu sama dengan adhar, cuma sama-sama khilaf daripada Imam qaul aqwal Syafi'i. Tapi kalau mansus tidak boleh diamalkan. Kalau adhar masih boleh. Cuma arjuhiyah, rajih dan marjuh. Menurut adhar, annal ilma, sesungguhnya orang yang ayanan wal adhar, menurut qaul adhar, annal igma, orang yang ayanan, kalau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan epilepsi, la yadurru, ini tidak membahayakan kepada puasanya. Idza afaqalah dzatan min naharihi, adalah ketika dia sadar walaupun sebentar dalam waktu siangnya. Jadi begitu dikatakan bahwa orang yang ayanan ini, epilepsi ini tidak mengapa, tidak membahayakan pada puasanya. Idza afaqa, yaitu asalkan dia masih sempat sadar walaupun lahwatan, walaupun sebentar. Kemudian adalah lagi wala yasihhu saumul aid, tidak sah hukumnya puasa pada hari raya. Jadi tidak sah hukumnya puasa pada hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Wa kadza tasyrik, begitu juga ketika puasa di hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu adalah 3 hari setelah hari Adha, Idul Adha, maka itu disebut dengan hari tasyrik. Itu menurut qaul jadid. Jadi menurut qaul jadid tidak sah puasa di hari raya, dan juga tidak sah puasa di hari-hari tasyrik, yakni 3 hari setelah setelah Idul Adha. Langsung dibahas langsung nggih. Wala yahillu tatawwu yauma syak bila sabab. Wala yahillu, tidak diperbolehkan, tidak dihalalkan, tidak diperbolehkan at-tatawwu bisawm, at-tatawwu puasa sunnah yauma syak, di hari-hari mamang, di hari-hari syak, bila sabab, dengan tanpa sebab. Jadi puasa di hari-hari syak ini tidak diperbolehkan kalau tanpa sebab. Tapi kalau adanya sebab maka diperbolehkan. Jadi intinya kalau yaum syak, puasa di yaum syak tidak diperbolehkan kecuali adanya sebab. Kalau adanya sebab maka boleh. Walau somahu, kalau umpamanya puasa sunnah di hari syak dengan tanpa sebab, lam yasihha fil asah, menurut qaul asah ini puasanya itu tidak sah. Jadi tidak sah menurut qaul sani sah. Kenapa? Karena yaum syak itu masih qabilun lisaum fil jumlah. Qabilun lisaum fil jumlah ini dalam artian masih mendapati hari-hari yang dimungkinkan untuk menjalani puasa.
Ini menurut qaul Sani tetap sah. Walahu shaumuhu 'anil qada wan nadar. Contohnya adalah puasa yang diperbolehkan di hari syak itu adalah puasa yang punya sebab. Contohnya apa? Yaitu qada. Kalau umpamanya dia punya qada, puasa, maka boleh untuk berpuasa di yaum syak. Ataupun juga kena nadar, maka juga diperbolehkan. Wa kadza law wafaqa adada tatawwuhi. Begitu juga kalau umpamanya dia sebabnya yang lain adalah dia punya adat atau kebiasaan dia ini selalu berpuasa sebelumnya hari-hari syak. Umpamanya Senin Kamis dia sering berpuasa Senin Kamis, kemudian Seninnya ini puasa, kemudian Kamisnya ini masuk yaum syak. Nah, maka ini diperbolehkan untuk melakukan puasa di yaum syak. Kenapa? Karena mempunyai sebab dia, yaitu muwafaqah adat tatawwuhi. Kemudian lagi wahwa yaumu salatina min Sya'ban idza tahaddasa an-nas bi ru'yati. Yang wahwa yaumu syak ini apa? Yaitu yaumu salatin, hari tanggal 30 min Sya'ban daripada bulan Sya'ban. Jadi yang dikatakan yaumu syak ini adalah hari 30-nya daripada bulan Sya'ban idza tahaddatsan nas bi ru'yatihi. Ketika sudah mendapati manusia sekelompok orang membicarakan tentang melihatnya hilal. Au syahida biha sibyan au abid au fasaq, atau ketika hari itu yang musyak itu, ketika hari itu ada anak kecil yang melihat hilal, atau abid atau orang budak yang melihat hilal, atau orang fasik yang melihat hilal, maka ini disebut dengan yaum syak. Kenapa kok disebut yaum syak? Karena sibyan abid fasaqah ini tidak diterima, persaksiannya tidak diterima, makanya ini tidak dikatakan yaum syak. Kemudian lagi, jadi tambahan lagi di sini di mahalinya, kalau umpamanya kita meyakini dari sibyan abid dan fasik, orang fasik itu terkait kesikohnya, fasik tapi abid tapi itu sikoh umpamanya, maka kita wajib untuk melakukan puasa. Berapa? Saya ngaji nih sama jam di waktu 5 nih. Oke. Jadi diperjelas. Oke, saya ulangi lagi. Di sini syarat puasa. Syarat puasa ini saya ulangi lagi, bahwa tadi saya katakan bahwa syarat dalam ibadah itu ada dua.